Selain itu, ia berjanji akan merawat suaminya yang dimakamkan tak jauh dari rumah tersebut hingga akhir hayatnya. 3 hari yang lalu, Saryem membersihkan makam itu seperti biasanya. Makam itu terlihat bersih dan rapi. Saat mendekati makam itu, Saryem terkejut bukan main. "Astagfirullah," kata Saryem tak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi biasanya ada yang diambil dari makam yang diberi barang begituan, jawab dari penjaga makam itu. "Kalau begitu, saya minta tolong, Pak. Tolong cek kuburan suami saya." Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Kisah pesugihan tali pocong, bongkar makam di 1000 harinya. Sudah 2 tahun berlalu, Saryem hidup sendirian. Bukan tanpa alasan, ia tidak mau meninggalkan rumah tersebut yang merupakan peninggalan dari suami tercintanya. Selain itu, ia berjanji akan merawat suaminya yang dimakamkan tak jauh dari rumah tersebut hingga akhir hayatnya. Meski begitu, tinggal sendirian bukanlah hal buruk bagi Saryem. Suaminya yang dulunya jadi pengusaha kaya raya itu meninggalkan begitu banyak harta yang berlimpah. Saryem hanya tinggal bertahan hidup dengan harta itu. Bahkan masih bisa diturunkan kepada cucunya. Lagi pula, kedua anak laki-lakinya yang merantau juga masih sering mengunjungi ibunya yang menjadi satu-satunya orang tua yang harus mereka jaga. Terlebih, besarnya cinta Saryem kepada suaminya membuatnya tak ingin berpindah tempat lain selain di sisi suaminya. Namun, suatu hari, Saryem menemui hal aneh saat berziarah ke makam suaminya itu di sore hari. Saat berjalan menuju makam suaminya, makam itu terlihat sangat berantakan dari kejauhan. Aneh sekali pikiran Saryem. 3 hari yang lalu, Saryem membersihkan makam itu seperti biasanya. Makam itu terlihat bersih dan rapi. Saat mendekati makam itu, Saryem terkejut bukan main. "Astagfirullah," kata Saryem tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ia menemukan tetesan darah dari bangkai ayam di atas makam tersebut. Saryem juga menemukan 2 lembar uang di harga 5.000 dan 2.000 di samping bangkai ayam itu. Saryem tidak tahu petanda apa ini. Ia kemudian memanggil penjaga makam itu untuk menanyakan mengapa ada barang yang mengerikan itu di atas makam suaminya. Lalu datanglah penjaga makam dan menjawab Saryem. "Saya tidak tahu, Bu. Saya baru datang dari makam ini juga," kata penjaga makam itu. "Tapi biasanya hal yang begituan untuk mistis, Ibu," imbunya. "Apa itu melibatkan mayat suami saya, Pak?" kata Saryem dengan khawatir. "Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Tapi biasanya ada yang diambil dari makam yang diberi barang begituan," jawab dari penjaga makam itu. "Kalau begitu, saya minta tolong, Pak. Tolong cek kuburan suami saya. Saya tidak mau makam suami saya dirusak begitu saja.
Tolong bantu saya ya untuk memastikannya, kata Saryem memohon kepada penjaga kuburan. Lalu, penjaga makam terlihat sedikit malas-malasan karena tidak mau menuruti permintaan dari Saryem. Saryem berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada jasad suaminya. Perlahan, penjaga makam atau penjaga kuburan itu membongkar sedikit demi sedikit kuburan suami dari Saryem. "Astagfirullah!" teriak dari penjaga makam itu. "Ada apa, Pak?" tanya Saryem panik. "Tali pocongnya hilang," sahut dari penjaga makam itu. Lutut Saryem seketika lemas. Mengapa ada orang yang tega sekali melakukan ini kepada suaminya? Seingat Saryem, semasa hidupnya, suaminya selalu berbuat baik dan tidak pernah memiliki dendam dengan orang lain. "Sebaiknya ibu lapor ke polisi saja," kata penjaga makam itu sambil menuntun Saryem menuju pos untuk menenangkannya. Setelah menyeruput teh yang diberikan oleh penjaga makam, Saryem tak kuasa menahan matanya. Ia tak sadar telah tertidur di pos tersebut. Saryem," kata seseorang memanggil Saryem dengan pelan. Saryem yang samar-samar mendengar itu dalam tidurnya, kemudian terbangun. Pos itu terlihat sangat sepi saat malam hari. Tak ada tanda-tanda juga keberadaan si penjaga makam di pos ini. Di mana dia ya? Dalam hati Saryem. Di malam yang gelap penuh kabut itu, Saryem melihat sosok hitam yang berdiri tak jauh dari makam suaminya. Saryem langsung bergegas menuju makam suaminya. Takut ada yang mau merusak makamnya lagi. Suara pelan itu terdengar lagi. Saryem menghentikan langkahnya. Entah ini perasaannya saja atau bukan, tapi suara itu terdengar seperti suara suaminya. Saryem juga baru sadar kalau suara itu ternyata berasal dari sosok hitam yang ada di dekat makam suaminya. Saryem kemudian melangkahkan kakinya pelan-pelan hingga mendekati sosok yang terlihat jelas di belah kabut malam. "Ayah?" kata Saryem tidak percaya dia akan melihat suaminya setelah 2 tahun ditinggal. "Apa yang ayah lakukan di sini?" tanya Saryem. "Tolong aku, Sar. Buat jiwaku tenang. Temukan pelaku pencuri tali pocongku," kata dari suami dari Saryem. "Tapi aku tidak tahu siapa pelakunya," jawab Saryem dengan sedih. "Suroso," kata suaminya. "Maksud ayah, rival bisnis bebuyutan ayah itu?" tanya Saryem. "Benar. Dia juga yang menyebabkan aku mati, karena dia menggunakan aku sebagai tumbal pesugihan yang dia jalani. Dia melakukan itu agar aku tersingkir dari pesaing bisnisnya. Karena sekarang bisnisnya mulai tidak stabil lagi. Dia mencuri tali pocongku yang sudah berusia 10 hari untuk melakukan pesugihan lagi," jelas suami dari Saryem. Perlahan, sosok suaminya memudar. Saryem belum selesai melepas rindu kepada suaminya, ia berteriak memanggil namanya. "Ayah! Ayah! Tunggu!" teriak dari Saryem. Bu, ada apa ya?" kata penjaga makam itu sambil menggoyangkan tubuh Saryem yang sedang tertidur. Setelah membuka mata dari Saryem, Saryem pun bingung karena ia telah berada di pos itu lagi. Penjaga makam kemudian menuntunnya untuk duduk dan memberikan air putih. "Ibu mimpi buruk ya?" kata penjaga makam itu. Saryem menggelengkan kepalanya. Meski ternyata hanya mimpi, Saryem senang karena dia bisa bertemu dengan suaminya setelah sekian lama.
Kini, ia hanya perlu mencari dan melaporkan Suroso atas tuduhan merusak makam dan pencurian tali pocong suaminya. Saryem akan melakukan apapun untuk membuat jiwa dari suaminya tenang. Selesai. Pesan-pesan moral yang kita pelajari dari pesugihan tali pocong yang membongkar makam orang lain di 1000 harinya. Yang pertama adalah karena si Suroso ataupun saingan dari suami Saryem merasa iri dengan bisnis orang lain, yang mana berdampak negatif dengan beberapa aspek kehidupan. Mengatasi perasaan iri biasanya menjadi tantangan, tetapi ada beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk mengelola dan mengurangi perasaan tersebut. Yang pertama adalah menerima dan menghargai diri sendiri. Fokus pada kelebihan dan pencapaianmu. Setiap orang memiliki perjalanan dan kecepatan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua adalah menghargai keberhasilan orang lain. Cobalah untuk melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi daripada mengancam. Memberikan apresiasi kepada prestasi orang lain bisa membantu mengurangi perasaan iri. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah mengembangkan rasa syukur. Fokus aja pada hal-hal positif dalam hidupmu dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Membuat jurnal ataupun catatan yang apa saja yang kita syukuri dalam hidup ini menjadi cara yang efektif untuk mengingatkan kita tentang apa hal-hal yang baik dalam hidupmu. Yang keempat dan terakhir, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Alihkan energi negatif menjadi motivasi untuk meningkatkan diri. Gunakan perasaan iri sebagai dorongan untuk bekerja keras mencapai tujuan diri sendiri. Sampai sini dulu pesan-pesanku untuk kawan-kawan sobat frekuensi fobia. Aku mau mengingatkan kalian lagi, jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.